kita mendengarkan paparan dari Ibu Azizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat Ibu Pitah Rumaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya buat Bapak-Bapak, Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan pengabdian saat ini saya akan memaparkan mengenai AI dalam pembelajaran dalam topik inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi guru. Saat ini kita sedang memasuki era di mana AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak sadar sebenarnya kita sehari-hari sangat tergantung dengan AI, baik dalam misalnya sedikit-sedikit kalau nyari ide kan ya untuk Bapak Ibu di chat WA juga sudah ada Meta dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu bentuk ketergantungan ataupun kita ya memanfaatkan AI secara tidak sadar itu ya. Misalkan untuk Gojek dan lain-lain juga kita sering mendapatkan rekomendasi. Kemudian kita samakan dulu persepsi mengenai apa itu kecerdasan artifisial. Nah, berangkat dari definisi kecerdasan artifisial, pertama kali dijelaskan oleh Russell dan Norwid pada tahun 2010 ya. AI adalah bidang studi tentang agen cerdasnya, yaitu sistem yang mampu memahami lingkungan dengan tujuan desain agen itu berpikir seperti manusia, thinking human, kemudian bertindak seperti manusia, kemudian berpikir rasional dan bertindak rasional. Dan ada lagi yang didefinisikan pada tahun berikutnya yaitu 2019 oleh Kaplan dan Helen menyatakan bahwa kemampuan sistem untuk menginterpretasikan data eksternal dengan benar. Jadi AI itu belajar dari data, kemudian memanfaatkan pembelajaran untuk mencapai tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, dari berbagai cabang atau subbidang kecerdasan artifisial, yang pertama itu ada yang disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin, yaitu supaya sistem belajar dari data tanpa perlu diprogram secara langsung gitu. Kemudian ada yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian ada juga generatif AI, kemudian yang generasi terbaru adalah large language model yang sering kita pakai saat ini. Nah, untuk cakupan artificial intelligence secara irisannya itu yang pertama yang terbaru di sini yang paling tengah yaitu large language model. Ya, large language model ini memahami dan menghasilkan teks dan tingkat kualitas yang mendekati manusia. Nah, sejarah kecerdasan AI sendiri itu dimulai dari tahun 1950 ya, dari peneliti matematika Alan Turing yang disebut yang terkenal dengan mesin Turing ya. Nah, dia memiliki ide apakah mesin bisa berpikir. Nah, dari kalau kita bertanya jawab dengan mesin, kita tidak bisa membedakan apakah itu mesin atau manusia, berarti itu mesin pintar. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya, tahun 1950 dan 1970, akhirnya dibuatlah algoritma pertama kali, yaitu algoritma untuk mencari jalan keluar dari labirin. Nah, setelah algoritma ini keluar, kemudian ada masalah dengan komputasi, di mana saat itu walaupun komputernya sudah besar, tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Kemudian tahun 80, 90, kemudian berikutnya dari tahun 2020 sekarang itu sudah mencapai AI yang sudah menciptakan ya. Jadi awalnya itu AI hanya bisa membedakan, memprediksi apakah gambar itu palsu atau tidak. Tapi untuk tahun
sampai sekarang AI itu sudah bisa menciptakan. Kemudian resiko dengan berkembangnya kecerdasan artifisial ini yang sudah dilontarkan di Eropa, bahwa untuk kecerdasan artifisial itu ada dibedakan menjadi empat kategori ya. Kategori yang tidak ada dampak maupun kategori yang sangat tinggi. Nah, untuk masalah kategori sangat tinggi itu biasanya berhubungan dengan social scoring atau penipuan ya. Kemudian untuk minimal risk-nya itu nanti akan ada contohnya di praktek kita nanti. Kemudian dari 3 pendekatan pengambilan keputusan dan pengawasan sistem berbasis kecerdasan artifisial itu ada 3 kategori. Human in the loop, yaitu manusia ikut terlibat langsung dalam setiap siklus pengambilan keputusan. Jadi si AI tidak hanya sebagai rekomendasi. Kemudian human on the loop, manusia mengawasi dan dapat melakukan intervensi selama sistem berjalan. Kemudian ada kategori ketiga yaitu human in command, di mana manusia tetap memegang kendali penuh termasuk dalam menentukan kapan dan bagaimana sistem kecerdasan artifisial itu digunakan. Nah, yang direkomendasikan yaitu adalah human in the loop ya, manusia ikut terlibat langsung dalam setiap siklus pengambilan keputusan kecerdasan artifisial. Nah, contoh-contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sini ada asisten virtual atau Google Assistant. Itu sudah ada ya di HP, kalau kita menghidupkan, kalau mau bertanya ke Google sudah bisa menjawab. Kemudian ada mesin pencari, kemudian ada mesin penerjemah otomatis. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan akademik, yaitu Intelligent Tutoring System, yang banyak digunakan di game itu Duolingo atau Khan Academy. Kemudian ada juga yang text generation atau yang sering kita pakai saat ini, yaitu misalnya ChatGPT atau Gemini. Kemudian sistem navigasi atau Google Map. Kemudian ada juga yang biasa kita gunakan di HP, yaitu untuk biometrik ya, pengenalan boleh pengenalan wajah maupun sidik jari. Nah, itu sebenarnya adalah contoh-contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa sih manfaat kecerdasan artifisial dalam pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran sendiri berdasarkan referensi dan pedoman dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dari AI Competency Framework for Teacher yang diterbitkan oleh UNESCO pada tanggal 8 Agustus 2024. Kemudian dari AI Competency Framework for Student yang juga diterbitkan oleh UNESCO pada tanggal 8 Agustus 2024 ini menjadi landasan pedoman pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pedoman bagi guru berdasarkan Kemendikbudrismen. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan penggunaan ChatGPT atau LLM lainnya. Yang pertama tuh pastikan tidak ada data pribadi atau rahasia yang ditulis pada prompt. Misalkan, kemudian yang kedua, guru perlu memastikan kebenaran setiap informasi pada keluarannya. Jadi jangan percaya 100% copas lari AI langsung di paste ya. Kemudian guru juga perlu memastikan bahwa keluaran AI itu tidak mengandung bias atau halusinasi atau diskriminasi. Kemudian dalam kecerdasan artifisial juga keluaran itu tidak boleh mengandung informasi berbahaya. Nah, kemudian tidak melanggar hak kekayaan intelektual, kemudian keluaran berupa teks atau paparan dikonsumsi murid, guru perlu memastikan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang harus diperhatikan, bahwa data-data penting pribadi itu jangan sampai dimasukkan ke dalam prompt. Nah, pemanfaatan kecerdasan artifisial contohnya pada perencanaan pembelajaran, itu bisa digunakan untuk membuat rancangan tujuan pembelajaran yang tepat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP
Berarti kita bicara bahwa teknologi ini hanya sebagai perancangnya aja. Jadi sentuhan ataupun kebijakan atau empati yang dibuat biasanya sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu. Oke, sekarang saya menemani Bapak Ibu untuk mengenal notebook LM. Jadi di sini notebook LM ini adalah bagian dari Gemini. Ya, dari notebook LM ini bagian dari Gemini. Jadi kalau Bapak Ibu membeli, ya, misalkan membeli Gemini, pasti bisa dipastikan notebook LM-nya akan ngikut. Jadi misalkan kayak saya kebetulan kita dosen, bukan dosen sih, tahun lalu ada fitur Gemini for Student. Jadi student yang memiliki atau dosen-dosen atau guru-guru yang memiliki domainnya sekolah itu bisa mendapatkan Gemini Pro selama 1 tahun. Dan otomatis begitu dapat Gemini Pro, otomatis juga notebook LM-nya bisa diakses dengan versi Pro juga. Jadi cukup lumayan, gratis selama 1 tahun. Ini akhirnya berakhir akan Agustus tahun sekarang nih kalau nggak salah. Saya harus matiin subscribe ya, kalau nggak nanti motong kartu kredit saya nanti. Jadi ini saya masih gratis tapi pakai yang Pro. Nah, bahaya halusinasi AI dengan notebook LM, nah ini agak sedikit istilahnya terlihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, referensi yang diambil biasanya bisa jadi halusinasi. Jadi Bapak Ibu harus memastikan mengecek. Beda dengan notebook LM. Notebook LM ini dia bersumber fokus atau hanya mengacu pada dokumen atau buku ataupun file yang Bapak Ibu upload. Jadi resiko halusinasinya bisa dikendalikan, bisa lebih sedikit dibandingkan dengan kalau menggunakan AI yang lainnya, ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kerja dari notebook LM sebagai asisten kita? Dia intinya hanyalah mengupload dokumen. Tugas kita adalah mengupload dokumen, file-file yang diperlukan, dan biarkan AI di notebook LM ini yang membaca spesifik. Dan baru hasilnya akan kita terima. Masalahnya biasanya Bapak Ibu dapat buku materi ajar, 1 buku untuk 1 semester misalkan. Nah, bukunya kalau cuma 50 halaman mungkin Bapak Ibu bisa baca dengan mudah. Gimana kalau bukunya hampir satu rim sendiri? Bacanya agak susah. Udah gitu gimana caranya menerjemahkan tulisan ke dalam bentuk slide yang interaktif. Nah, ini kita biasanya lebih sering menggunakan notebook LM. Jadi dokumen-dokumen yang ada kita upload ke dalam notebook LM-nya, biarkan notebook LM-nya ini membaca, menganalisis semuanya, dan kita bisa menampilkan sesuai yang diinginkan. Di notebook LM tampilannya at least seperti ini. Ya, jadi ada sumber dokumen atau file-file yang Bapak Ibu upload, biasanya ada di sebelah kiri. Berapa banyak dokumen? Versi gratis bisa sampai 50 dokumen untuk 1 topik. Jadi Bapak Ibu, ini sudah sangat cukup ya. Menurut saya sangat cukup untuk menjelaskan misalkan pembelajaran IPA. Misalkan untuk IPA kelas 4 SD misalkan ada 3 buku, 5 buku. Kan nggak mungkin 50 buku saya masukin semua. Ya udah, buku textbook sekian buku, misalkan 5 buku saya masukin, terus kemudian kita lihat pada beberapa nih topik yang akan kita angkat. Nah, nanti di sini kita bisa buatkan. Tolong buatkan misalkan PPT untuk judul pencahayaan. Nah, dia akan mencari dari semua buku teks yang tadi Bapak Ibu upload, topik tentang pencahayaan, dan dirangkum semuanya, kemudian dibuatkan PPT. Lebih serunya lagi, di Panel Studio ini kita bisa membuat tidak hanya PPT, kita bisa membuat audio overview, di mana audio overview ini biasanya diperlukan untuk anak-anak yang lebih senang mendengar audio secara auditorial. Jadi dia lebih senang pakai headset seperti saya gini, pakai headset, tapi dia sambil main game, bahkan dia mendengarkan pembelajaran tapi tetap bisa mengerti apa yang dimaksud. Jadi
ada yang seperti itu. Atau kita bikin mind map-nya supaya anak-anak mengerti. Saya bisa lihatin contohnya. Bisa juga bikin quiz, bisa juga bikin flashcard, ataupun tadi yang PowerPoint. Langkah mudahnya, ini sekilas dulu sebelum kita coba masuk ya. Kita buka notebook.google.com, terus kemudian kita pilih materi atau sumber yang akan di-upload, kemudian baru setelah dokumen terupload, kita bisa ketikkan instruksi ataupun tadi prompt yang ingin dibuat. Ya, dokumennya sepanjang ini, jangankan murid, biasanya gurunya pun, saya sendiri sebagai dosen pun baca sepanjang ini mumet gitu ya. Tapi bisa kita bikin misalkan mind map seperti ini, kita juga bisa bikin untuk audio overview, untuk gaya belajar yang auditory, jadi untuk siswa-siswa yang agak sulit konsentrasi, tapi dia kalau mendengar bentuk auditorial seperti ini, dia akan lebih mudah mengerti, ini juga bisa dilakukan. Untuk aktivitas belajar kuis pun juga ada, jadi kuisnya pun di Notebook LM bisa Bapak Ibu nanti setelah dibikin, Bapak Ibu bisa share ke siswanya, mengerjakan, kemudian bisa juga penjelasan dan sebagainya juga bisa tahu, misalkan oh anaknya salah, kita lihat penjelasannya kenapa salahnya, itu juga bisa disampaikan, jadi bukan hanya untuk melihatnya. Untuk bikin RPP juga sama, ada kita masukkan dokumen-dokumen yang kita perlukan dari regulasinya, capaian, ataupun karakteristik siswa yang ada, bisa kita masukkan terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan dari materi pembelajaran yang sedang kita siapkan. Nah, tadi saya bilang ada kebutuhannya, masing-masing AI ini punya kebutuhan atau kemampuannya masing-masing. Kalau kita bicara Gemini chat-nya untuk diskusi, kita juga bisa lakukan Gemini-nya untuk melakukan deep research atau pencarian lebih detail, bahkan juga untuk menampilkan gambar-gambar atau infografis yang seperti tadi, yang seperti ini pun juga akan lebih seru gitu ya. Jadi dalam tanda kutip kebutuhannya balik lagi Bapak Ibu ingin bikin apa. Notebook LM biasanya ini merangkum, menulis karena pengalaman kami ya di Universitas Yogyakarta kemarin kita akreditasi bahwa itu dokumen yang harus dikumpulin bahkan ratusan ya, kita juga ngalamin tuh, kita kumpulin semua dokumen, suruh mereka yang baca, suruh mereka yang menganalisis, suruh mereka yang buat. Nah kita cuma melihat bahwa oh iya benar ini ada, oh ini nggak ada nih, nah, kita ubah, kita modifikasi lagi ya, aja suruh coba ini kayaknya nggak ada, coba cek lagi, akhirnya oh ya benar